Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah membersihkan noda. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kita mungkin dapat memudarkan dosa, namun hanya darah Yesus yang benar-benar membersihkannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Majalah Customer Reports menerbitkan sebuah buklet dengan judul yang menggelitik, Bagaimana Membersihkan Segala Sesuatu Secara Praktis. Buku itu memberikan nasihat tentang cairan pelarut yang baik digunakan untuk membersihkan berbagai macam noda. Pakaian saya sering terkena noda, karena itu saya menyukai buku tersebut. Tahukah Anda bahwa gliserin dapat menghilangkan noda tinta pulpen
Air mendidih dapat menghilangkan noda buah beri. Orang tua yang memiliki anak kecil perlu menyediakan 1 galon cuka untuk mengatasi noda-noda krayon. Cairan pemutih baik untuk mengatasi jamur. Jus lemon cukup ampuh untuk menghilangkan karat. Saya memang belum pernah mencoba semuanya. Tetapi saya pikir para ahli pasti telah mencoba cairan-cairan pembersih ini terlebih dahulu. Apa yang tidak Anda dapatkan dari buku ini adalah bagaimana mengatasi noda yang paling parah dari segala noda, yaitu noda dalam hidup Anda yang disebabkan oleh dosa. Itu adalah noda-noda yang dalam dan buruk yang diakibatkan ucapan permusuhan serta berbagai tindakan yang memalukan. Air mata tak dapat membersihkannya. Semangat tidak dapat menghapuskannya. Ada kalanya kita diyakinkan bahwa seiring dengan berlanjutnya hidup kita, maka dosa-dosa kita pun akan hilang dengan sendirinya. Namun secara tidak disangka, noda-noda merembes ke dalam hidup kita. Alkitab memberitahu apa yang kita butuhkan, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Inilah satu-satunya obat yang ampuh. Tinggallah di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28 berkata, "Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Tinggallah di dalam Kristus berarti seluruh hidup kita bersama dengan Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus, maka kita akan beroleh keberanian percaya dan tidak usah lagi malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Para peneliti Alkitab berpendapat bahwa 1 Yohanes 2 ayat 28 ini adalah permulaan dari sebuah bagian yang baru. Yohanes selain sekali lagi menggunakan frasa, anak-anakku, untuk menyebut pembacanya. Secara isi tulisan yang berbicara tentang waktu terakhir munculnya Antikristus berpindah ke topik yang baru, yakni tentang kedatangan Kristus kedua kali. Terdapat sebuah perihal yang paling penting bagi orang percaya dalam menghadapi kedatangan Kristus kedua kali, yang juga merupakan berita paling utama dari keseluruhan surat, yakni, tinggallah di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus saja orang baru mampu beroleh keberanian, dan tidak usah malu berdiri di hadapan Kristus. Kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah apa yang diharapkan dengan sungguh-sungguh secara serius oleh setiap anak-anak Allah. Berdasarkan pengajaran Yohanes, ada sebagian orang akan takut dan malu menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yakni orang-orang yang bukan tinggal di dalam Kristus. Yohanes selain sekali lagi menekankan keselamatan yang didapatkan di dalam Kristus, di 1 Yohanes 2 ayat 29 terlebih lagi mengingatkan orang percaya dalam kehidupan harus berbuat kebenaran, karena Tuhan yang menganugerahkan kita hidup adalah benar. Namun ini tidak menunjukkan bahwa punya tingkah laku yang baik bisa menggantikan pengampunan dosa oleh Kristus yang merupakan satu-satunya jalan mendapatkan keselamatan. Kemampuan berbuat kebenaran dalam kehidupan berasal dari hidup yang benar. Hidup yang benar berasal dari Allah yang benar, oleh karena itu harus tinggallah di dalam Kristus. Tepat seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yohanes berkata, apabila ia menyatakan dirinya, kata,
menyatakan, juga pernah dipakai dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 yang dipakai untuk menggambarkan Kristus firman yang menjelma menjadi manusia. Dan di ayat ini kata menyatakan adalah menunjuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena Yohanes segera menyambung perkataannya pada hari kedatangannya. Kata datang, parousia, walaupun hanya muncul 1 kali dalam surat 1 Yohanes. Namun dalam kitab Perjanjian Baru yang lain semuanya memakai kata ini untuk menubuatkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Maka tanpa diragukan, Yohanes adalah berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali pembacanya. Saat Yohanes melanjutkan pembicaraan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ia menekankan 3 aspek. Pertama, walaupun belum nyata bagaimana keadaan kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali, namun orang Kristen mengingat kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam hati akan memiliki sukacita yang sangat besar. Para peneliti Alkitab menerjemahkan 1 Yohanes 3 ayat 1 memakai kalimat yang lebih lisan seharusnya adalah, "Lihatlah, kasih yang Bapa tumpahkan di atas kita adalah sedemikian besar." Kita bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita juga memang adalah anak-anaknya. Ini adalah ekspresi jeritan pujian kekaguman dan penuh syukur. Tidak hanya adalah karena Yesus keselamatan yang agung sehingga kita menjadi anak-anak Allah, juga adalah karena memiliki pengharapan penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedua, saat Tuhan menyatakan diri, anak-anak Allah semuanya akan menjadi sama seperti Dia, dan akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya adalah menunjuk Ia adalah bagaimana sejak mulanya. Ini adalah pengharapan muka dengan muka berjumpa Tuhan. Jika kita benar-benar mengharapkan kemuliaan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka sepatutnya menyucikan diri. Caranya adalah yang dituliskan sebelumnya. Darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hanya dengan seperti Yesus bersih tidak bercacat celah, kita baru mampu muka dengan muka bertemu Tuhan. Ketiga, kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali seharusnya merupakan pengharapan dan sukacita yang dimiliki setiap anak-anak Allah. Hari ini orang Kristen hidup dalam dunia menghadapi tidak sedikit kesulitan, mencakup manusia dunia yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui atau setuju dengan cara kehidupan kita, bahkan melakukan aniaya terhadap kita. Kekuatan orang Kristen selain karena sudah menjadi anak-anak Allah, lebih penting adalah tubuh kemuliaan Yesus Kristus akan datang lagi ke dalam dunia. Tidak heran Paulus dalam penderitaan tetap mampu dengan sukacita menghadapi, seperti yang ia ajarkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu, tinggallah tetap dalam Kristus agar kita beroleh keselamatan kekal. Akankah Allah terus-menerus mengampuni saudara jika terus-menerus melakukan dosa yang sama, lagi dan lagi? Untuk mendapatkan jawaban terbaik bagi pertanyaan ini, kita akan melihat 2 bagian yang luar biasa dalam Alkitab. Yang pertama di kitab Mazmur, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Salah satu cara paling efektif setan untuk mempermainkan orang Kristen adalah dengan berusaha meyakinkannya kalau dosa-dosanya tidak benar-benar diampuni, yang merupakan penghinaan bagi firman Allah.
jika kita benar-benar menerima dan beriman percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tapi masih memiliki kekhawatiran mengenai ada tidaknya pengampunan yang sejati, bisa jadi kita sedang diserang oleh iblis. Iblis tidak suka ketika orang-orang dibebaskan dari cengkeraman mereka. Iblis akan selalu mencoba untuk menanam benih keraguan-raguan dalam pikirannya mengenai realitas keselamatannya. Sebagai salah satu tipu daya iblis, ia akan terus-menerus mengingatkan kita atas dosa masa lalu, yang ia gunakan untuk membuktikan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni atau memulihkan kita. Serangan iblis ini merupakan tantangan nyata bagi kita untuk sepenuhnya bersandar pada janji Allah dan percaya pada kasih-Nya. Mazmur bagian ini menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi juga menghapuskannya sepenuhnya dari hadirat-Nya. Ini adalah hal yang sangat dalam artinya, tak diragukan lagi. Ini merupakan konsep yang sulit untuk kita pahami, sehingga sangat mudah bagi kita untuk merasa khawatir mengenai pengampunan kita, bukannya menerimanya saja. Kuncinya hanyalah dengan menyerahkan semua kekhawatiran dan perasaan bersalah kita, bersandar pada janji pengampunannya. Bagian lainnya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebuah janji yang luar biasa, Allah mengampuni anak-anak-Nya saat mereka berdosa. Tetapi hanya jika mereka datang kepadanya dengan sikap bertobat dan meminta agar diampuni. Belas kasih Allah begitu besar sehingga dapat menyucikan pendosa dari dosa-dosa mereka dan menjadikannya sebagai anak Allah. Dan dengan demikian, karena begitu besarnya, bahkan saat kita tersandung, kita masih mendapatkan pengampunan. Dalam Matius 18 ayat 21-22, kita membaca bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Petrus mungkin berpikir bahwa dirinya sudah bermurah hari. Ketimbang melakukan pembalasan yang setimpal kepada orang yang berdosa kepadanya, Petrus malah memberikan kelonggaran kepada saudaranya, katakanlah sebanyak 7 kali. Namun pada kali ke-8, mungkin Petrus merasa tidak perlu ada lagi pengampunan dan belas kasih. Namun, Yesus Kristus menantang pemikiran Petrus dengan menyatakan bahwa pengampunan itu tidak terbatas bagi mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Hal ini hanya dimungkinkan oleh karena belas kasih Allah yang tidak terbatas, yang dimungkinkan melalui curahan darah Kristus di kayu salib. Karena kuasa pengampunan Kristus, kita selalu dapat dikuduskan setelah berdosa, jika kita mencari pengampunan dengan kerendahan hati. Pada saat bersamaan, harus dicatat bahwa bukan hal yang alkitabiah bagi orang yang telah diselamatkan untuk terbiasa melakukan dosa dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Inilah sebabnya mengapa Paulus mengingatkan kita untuk ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sebagai orang Kristen, kita bisa tersandung,
namun tidak mungkin hidup dengan gaya hidup yang terus-menerus melakukan dosa, tanpa ada pertobatan. Kita semua memiliki kelemahan dan dapat jatuh dalam dosa, bahkan pada saat kita tidak mau berdosa. Rasul Paulus juga melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan karena dosa yang ada dalam dagingnya. Seperti Paulus, respon orang percaya seharusnya membenci dosa, bertobat darinya, dan meminta anugerah Allah untuk mengalahkannya. Meskipun kita seharusnya tidak terjatuh karena anugerah Allah yang memampukan, terkadang kita terjatuh karena memilih bersandar pada kekuatan kita sendiri. Saat iman kita menjadi lemah dan menyangkal Allah dalam perkataan dan hidup kita, seperti yang dilakukan Petrus, tetap masih ada kesempatan untuk bertobat. Dosa-dosa kita tetap bisa diampuni. Tipu daya setan yang lainnya adalah dengan membuat kita berpikir bahwa tidak ada pengharapan, bahwa tidak mungkin bagi kita untuk diampuni, disembuhkan, dan dipulihkan. Dia akan mencoba untuk membuat kita merasa terperangkap dengan rasa bersalah sehingga merasa tidak layak lagi untuk menerima pengampunan Allah. Namun, sejak kapan kita pernah layak atas anugerah Allah? Allah mengasihi kita, mengampuni kita dan memilih kita untuk hidup di dalam Kristus. Bahkan sebelum dunia dijadikan, bukan karena apa yang kita perbuat, namun, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Tidak ada tempat di mana kita bisa pergi yang tidak bisa dicapai oleh kasih Allah. Tidak ada tempat yang terlalu dalam, tempat di mana kita bisa tenggelam, sampai Allah tidak sanggup lagi mengangkat kita. Anugerahnya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Entah kita baru mulai memikirkan untuk berdosa atau sudah tenggelam dalam dosa, anugerah masih tersedia. Anugerah adalah karunia dari Allah. Saat kita berdosa, Roh Kudus akan menginsyafkan kita dengan duka cita menurut kehendak Allah yang akan menghasilkan pertobatan. Dia tidak akan menghukum jiwa kita, membuat kita merasa seolah-olah tidak ada harapan, karena tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Keyakinan Roh Kudus dalam hati kita adalah gerakan kasih dan karunia. Kasih karunia bukanlah alasan untuk berdosa. Jangan sampai disalahgunakan. Dosa tetap harus dinyatakan sebagai dosa, dan tidak dapat diperlakukan seolah-olah itu bukan hal yang berbahaya atau tidak mengganggu. Orang percaya tanpa pertobatan perlu dihadapi dengan kasih dan dibimbing kepada kebebasan. Orang tidak percaya perlu untuk diberitakan Injil supaya mereka bertobat. Mari kita tegaskan cara memperbaikinya. Karena kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, inilah bagaimana kita hidup, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita dikuduskan, dan bagaimana kita dipelihara dan dimuliakan. Ketika berdosa, mari kita menerima kasih karunia dengan cara bertobat dan mengaku dosa kita kepada Allah. Mengapa kita hidup dalam kecemaran saat Kristus menawarkan untuk membersihkan kita, dengan memenuhi dan membenarkan kita di mata Allah? Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai bintang-bintang di langit.
Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, "Cemerlang engkau." Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, sama halnya dengan kasih. Pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam hodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terang-Nya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya, maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini: jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sehingga banyak orang yang berpikir begini: kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar. Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat. Dengan kata lain, ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan, supaya kita dibenarkan. Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya, selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini, sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya. Tetapi argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya. Kalau ayat ini untuk orang percaya, apa hasilnya? Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita. Ketika kita menyadari dosa kita, kita mengaku dosa. Bukan hanya demikian, tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya, maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung. Ketika kita berbuat dosa, maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Putus sambung, putus sambung. Ini tidak benar. Semua dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya. Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain, biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma, dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, dari Paulus kepada jemaat di Galatia, dan seterusnya. Ditujukan kepada jemaat, artinya ditujukan kepada orang percaya, kepada orang Kristen. Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya, Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus. Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini, 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes, Yohanes menulis surat yang pertama, ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang yang saat itu dinamakan aliran Gnostik. Gnostik artinya pengetahuan, keselamatan melalui ilmu pengetahuan. Aliran Gnostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang menyembah berhala. Mereka percaya kepada benda-benda, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh, segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat. Jadi mereka sangat bermasalah. Mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita.
Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, mereka tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama ayat pertama, Yohanes menulis, "Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dan apa yang telah kami raba tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Dengan kata lain, Yohanes menulis ayat ini untuk melawan orang-orang Gnostik. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami melihat, kami saksinya, kami raba, kami berjabat tangan, dan lain-lain. Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Jadi di sini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya. Yohanes memberitakan tentang Yesus, supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Pada pasal yang kedua, kalau kita perhatikan Yohanes baru menulis untuk orang percaya. Karena pasal 2 kalimatnya dimulai dengan, anak-anakku, anak-anakku menunjukkan orang percaya. Jadi sekali lagi Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9 ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya. Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah. Kalau anak berbuat sesuatu yang salah, maka bapak tidak mau berbicara sama anaknya, ini yang mereka ajarkan. Sampai anaknya meminta maaf kepada bapaknya, baru bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya. Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita, sampai kita mengaku dosa kita, seperti seorang bapak dengan seorang anak. Kalau anak salah, bapak tidak mau ngomong, maka ini adalah bapak yang jahat. Kalau anak kita berbuat salah, inilah saatnya kita berbicara dengan dia. Inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita, menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya. Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita, sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita, maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapa di sorga. Dan banyak orang yang berpikir kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa, maka hidupnya semakin kudus. Salah. Semakin mereka menyadari dosa, maka mereka semakin berbuat dosa. Semakin mereka berbuat dosa, mereka semakin menyadari mereka orang berdosa. Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa, mereka semakin berbuat dosa. Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa, maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan, kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi. Karena itu, pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan, melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh, maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Doa orang beriman. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Roget, yang artinya berdoa. Dalam minggu ini kita akan membahas tema doa orang beriman.
jika kita baca perikope ini tentu kita tidak menemukan topik mengenai doa. Tetapi bukan berarti perikope ini tidak serta-merta tidak berkaitan dengan doa. Mengapa? Karena doa itu selalu dikaitkan dengan orang beriman. Artinya, doa itu dikaitkan dengan kehidupan orang beriman. Jika doa itu berkaitan dengan orang beriman, maka pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan orang beriman agar doanya dikabulkan Tuhan? Pertama, orang beriman haruslah mengasihi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Melalui ayat ini, Yohanes memberitahu kita mengenai dua tanda seseorang yang mengasihi anak-anak Allah. Dua tanda itu adalah jika kita mengasihi Allah dan melakukan firman-Nya. Apabila hidup kita adalah karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka sudah seharusnya lah kita mengasihi Allah. Kita hendaknya menyadari bahwa diri kita dan semua milik kita adalah milik-Nya. Karenanya, Yohanes mengingatkan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi semua orang, yang oleh karena Yesus Kristus sudah menjadi anak-anak Allah. Kita harus mengasihi mereka oleh karena kasih anugerah-Nya sudah memperbaharui diri mereka, bahwa kasih anugerah-Nya sudah membuat mereka menjadi anak-anak Allah, supaya mereka juga mengasihi Allah yang sudah lebih dulu mengasihi mereka. Kedua, orang beriman harus taat pada segala perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Secara eksplisit, Yohanes mengajar kita bahwa barang siapa mengasihi Allah, maka melaksanakan segala perintah-Nya. Ia akan dengan sukacita mentaati, mematuhi dan mekakukan perintah-perintah Allah yang dikasihinya. Secara tersirat, Yohanes mengingatkan kita bahwa mengasihi tanpa berbuat apapun adalah bohong. Apabila kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita harus melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukti itu, di antaranya, adalah melakukan perbuatan, melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kata-kata lain, apabila kita mengasihi Allah, maka kita akan mentaati, mematuhi, menuruti dan melaksanakan perintah-perintah-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Karena seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dirinya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mentaati, mematuhi, menuruti dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ketiga, orang beriman harus menang mengalahkan dunia. Pelajaran yang diberikan oleh Yohanes sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4, sungguh sangat luar biasa. Ia menyatakan bahwa segala perintah Allah adalah tidak berat untuk ukuran manusia. Hal demikian karena, menurut firman Tuhan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia tidak sanggup melawan kemenangan Allah, dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan seperti ditulis dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sungguh, perintah-perintah Allah itu tidaklah berat. Karenanya, kita dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita.
Dengan perkataan lain, segala perintah-perintah Allah adalah sangat ringan. Jika seseorang melakukan dengan sukacita, maka damai sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Apabila kita dan semua orang yang percaya melaksanakan segala perintahnya dengan baik, lebih baik dan amat baik, percayalah, Dia akan memberkati kita sukacita dan damai sejahtera pada waktunya. Oleh sebab itu, janganlah kita gamang, janganlah kita takut, janganlah kita ragu atau bimbang untuk melakukan perintah-perintahnya. Percayalah, imanilah, teguhkanlah iman kita kepadanya, kemudian nikmatilah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Haleluya. Keempat, orang beriman haruslah percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Yesus, maka Dia akan mendapat kemenangan. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, "Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?" Iman adalah segala-galanya bagi kita dan semua orang percaya. Iman adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang membuat kita siap menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Hal demikian, karena dengan iman yang teguh kepadanya, akan membuat kita lebih intim dengan Kristus Yesus. Dengan iman, kita percaya kepada Tuhan yang sudah bekerja untuk kita. Dengan iman, kita belajar untuk menghindari dosa dan kejahatan dunia. Dengan iman yang tidak goyah, kita menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Renungkan, sebagai orang beriman, sudahkah kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib? Sudahkah kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik? Sudahkah kita semakin percaya bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang teguh kepadanya? Sudahkah kita percaya bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita? Sudah tentu, kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita kian mengasihi Allah dan melakukan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita semakin percaya bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang teguh kepadanya. Sudah tentu, kita kian percaya bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di sorga, karena Dia yang berkuasa memberi kita kemenangan oleh sebab iman kita yang teguh kepadanya. Berbahagialah kita yang mengasihi Allah dan mengasihi Dia dengan setulus hati dan segenap jiwa, karena iman kita yang teguh kepada Dia sudah memberi kemenangan yang mengalahkan dunia. Berbahagialah kita yang senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah atas kelimpahan kemenangan karena iman kita yang teguh kepadanya dengan beribadah, berdoa, mengucap syukur, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Karena itu, sebagai orang beriman maka kita pun harus mampu menjadi pemenang atas kuasa dunia bersama Kristus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.